Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat channel Rumi Cimaros dimanapun anda berada. Selamat menjalankan aktivitas dan kembali. Semoga aktivitas kita, kegiatan-kegiatan kita selalu diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Oke, sahabat channel Rumi Cimaros, kembali lagi kita akan berbagi tips. Kita akan berbagi pengalaman, utamanya di rumah Cimaros. Nah, dan kali ini kita akan berbagi pengalaman tentang membuat kandang rak bersusun buat cacing sutra kita ya, yang utamanya yang ada di rumah Cimaros. Dan kali ini sini di depan saya ini ada beberapa peralatan, utamanya gergaji, kunci apa ya namanya ini ya, pisau cutter, tang, klip tembak, palu, lem, dan apa ini ya, batu asah, tapi ini tidak dipakai ya. Oke, sahabat channel Rumi Cimaros, bahan utama untuk membuat kandang ya, kandang rak itu saya gunakan triplex ya, yang kurang lebih sisa triplex yang ini, yang sudah ya saya sambung-sambung kayak gini ya. Oke, namun sebelumnya kembali jangan lupa like, subscribe, dan share jika video-video Rumi Cimaros bermanfaat. Oke, sahabat channel Rumi Cimaros, ini dia fermentasi ampas tahu kita ya, yang semalam kita lakukan di kandang cacing kita. Ini ampas tahu fermentasi ya, ini sudah semalaman. Alhamdulillah baunya ya mulai agak bau-bau tape gitu ya. Nah, jadi ini ada ya 5 ember ya, 5 ember, tapi di luar di motor ada satu juga, satu karung. Itu sebentar kita fermentasi. Dan kali ini untuk membuat kandang bersusung ya, untuk metode ampas tahu saya gunakan triplex bekas limbah ya, bekas ini plat Hongkong yang ada di rumah Cimaros. Jadi ini serpihan-serpihan triplexnya yang saya sambung-sambung kayak gini, sahabat channel. Nih, ini. Jadi itulah tadi alat-alatnya sebagai fungsinya ya, gergaji, sebagai alat potongnya, karternya, lemnya, apa dan sebagainya. Nah, jadi ini ya bahan yang kita akan pakai buat kandang rak bersusun. Jadi bahannya itu ya ini ya, saya ini adalah dasar kotak, sebenarnya dasar kotaknya ini yang sementara lagi proses juga ini pengerjaan. Namun di sini mungkin saya lebih butuh sementara menggunakan kolam cacing sutra atau kandang cacing sutra, makanya saya gunakan ini. Saya potong-potong dulu sementara karena kita ya masih kosong lah sebagian. Jadi kita manfaatkan dulu yang ada ya, daripada kita keluarkan dana. Jadi sahabat channel Rumi Cimaros, ini dia rak bersusungnya ya. Ini rak kolam kandang ya, kandang cacing sutra kita yang akan kita buat sebagai media dasarnya itu adalah ampas tahu fermentasi. Jadi bisa teman-teman perhatikan ya ini. Nah, jadi bahan utamanya itu adalah triplex ini, triplex. Ini dia plastik, ini model apa ya, kandangnya, ukuran kandangnya ya, ukuran kandangnya itu kurang lebih hampir 2 meter ya, hampir 2 meter luas, kurang lebih 60 cm, ketinggian ya 60-70an lah ketinggiannya. Jadi metodenya itu triplex pada alas bawahnya ini ya, alas bawahnya itu adalah triplex kayak gini, triplex ulat Hongkong kita yang ada di Cimaros, kita manfaatkan dulu sementara. Ini pinggirannya juga, dan ini ya. Nah, lalu buat penyangga tengahnya itu ya kayak ini, karena dia isinya nanti kan air sama ampas tahu fermentasi. Jadi otomatis jika kita tidak kasih penyangga tengah atau beri penyangga tengah kayak gini, otomatis nanti akan kendor turun ya, bisa-bisa kandangnya rusak. Jadi saran saya jika menggunakan besi ya, besi yang saya pakai kan ini besi siku yang lubang-lubang kayak gini, mumpung ada. Nah, jadi maka kita gunakan ini, manfaatkan ini, dan kita kasih penyangga tengah kayak gini. Oke, jadi agak-agak kuat ya, semoga ini bisa bertahan lama. Di bawahnya ini triplex
bisa sih tanpa triplex sebenarnya, bisa teman-teman gunakan juga bambu apakah sebagainya ya kan, bambu. Tapi di rumah Cimarus mumpung ada, jadi saya gunakan triplex. Itu pun triplex hanya 4 mili ya. Jadi untuk besinya sendiri sini ya pastinya gunakan baut ya. Kalau kita beli di toko bangunan pastinya bautnya ikut ya. Kayak gini. Jadi ketinggian ininya, untuk ketinggiannya sendiri itu kurang lagi 10 cm ya. Walaupun tidak penuh ya, tidak penuh, nanti palingan seginian. Kurang lebih mungkin 1,5 ampas tahunya, ketebalan ampas tahunya. Airnya mungkin 1 cm sampai 2 cm. Jadi nanti kita akan buatkan lubang di sini. Buatkan lubang buat saluran airnya. Ataukah kita juga bisa buat di sini untuk saluran airnya, pembuangan turun. Dan ini rencananya model kandangnya itu kita gunakan 2 rak ya. Jadi persiapan di atas, ini di bawah ya. Ini besi rak di bawahnya. Ini tidak terlalu lebar saya pakai karena kan dia karena kita mau budidaya, jadi tidak terlalu ini lebar. Dan di atasnya pun sama ya, maunya sama. Jadi untuk penyangga-penyangga sampingnya itu karena ini enggak ada pegangannya ya, enggak ada pegangannya. Cuma sebatas triplex saja yang terpotong-potong, makanya agak kendor, makanya saya beri ini penyangga ya, penyangga. Nih. Sini saya tidak ya gunakan paku, paling hanya beberapa. Sini saya utamakan klik tembak ya. Jadi setiap pinggirannya itu kayak gini. Ini saya klip ya, gini. Supaya terlihat lebih rapi. Intinya sebenarnya kalau membuat begini, intinya di bawaannya itu harus rapi dan kuat ya. Jadi buat teman-teman yang ingin membuat kolang ya bisa contohnya seperti ini ya, jika ini menurut teman-teman bagus, makanya saya tampilkan juga di konten YouTube saya. Semoga ini bisa menjadi tambahan masukan buat teman-teman, utamanya yang ingin membuat kandang cacing sutra. Jadi tidak perlu rempong bagaimana sekali, intinya dikerjakan sehari pun selesai ya. Kalau kita mau fokus, dikerjakan sehari pun selesai buat kandangnya saja. Nggak perlu yang rewel sekali ya, nggak perlu terlalu rewel. Intinya cacing sutra itu jika sudah ada medianya, dia suka medianya, nah makanya dia akan berkembang biak. Jadi oke, sahabat channel Rumit Cimaros, ini sedikit ini ya, hanya sedikit tips, berbagi sedikit. Jadi caranya itu ya, untuk saya tunjukkan sedikit karena ini sudah masuk ke rak keduanya. Ini adalah alas bawahnya guys, ini dia. Jadi alas bawahnya itu kayak gini ya. Jadi alas bawahnya saya sudah setting kayak gini. Ini modelnya kayak gini ya. Tuh modelnya kayak gini. Nah yang pinggirannya guys, dia di kelupaan. Nah, oke, kurang lebih seperti ini ya. Ini alas bawahnya. Yang untuk pinggirannya sendiri saya gunakan ya. Ini pinggiran dari sininya. Tuh. Jadi sebentar kita pasang ya, karena saya masih mau kerjakan yang bagian bawah. Saya mau perhatikan dulu di mana letak kekurangannya. Oh ya, untuk lesnya sendiri ya, pinggirannya sendiri gini. Saya beri ini les-les kayak begini, kiranya jika saya mengcutter seperti itu ya. Nah, itu ada penyangganya, ada penahannya. Dan plastik yang saya gunakan hanya ya harga-harga yang paling murah ya, plastik agak murah karena dia kan tidak terlalu terkena panas matahari, makanya kita ini bisa bertahan lebih lama ya, kurang lebih beberapa bulanan kita pakai. Alangkah bagusnya jika memang menggunakan terpal yang
support bagus ya, akhirnya bisa dipakai lama. Jadi oke sahabat channel Rumah Cici Maros, nanti kita review kembali ya jika sudah jadi. Sekalian kita turunkan nanti ampas tahunya yang sudah kita fermentasi. Oke sahabat channel Rumah Cici Maros, semoga video ini bermanfaat, video ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman. Akhir kata, jangan lupa like, subscribe, dan share jika video-video Rumah Cici Maros bermanfaat. Dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat channel Rumah Cici Maros.